Situ oke. Aneh kau. Kau yang masuk ke rumah kita, kau juga yang bikin deadline. Kau juga yang bikin deadline. Kau, aku mau di rumah ini. Kau yang punya rumah mau tinggal di sini sama aku atau kau keluar? Gila lu ya. Ada yang berani begitu masuk-masuk rumahku. Terus kasih deadline ke aku, suruh aku tinggal situ atau aku keluar. Kau ku tendang sampai 1000 kilometer kau. Ya, ku jamin itu. Gila kali. Ada begitu zaman sekarang ya. Nah, tuh, gua nggak mau sebut negaranya ya. Kok bisa kelakuannya begitu banget ya Allah? Ada orang jenis begitu. Ini ngomong begitu apa nggak malu gitu loh? Kita menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kalian, tanpa tidak, karena dalam Islam itu kan. Alah, dalam Islam lagi ya Allah, astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bener-bener istighfar kau. Istighfar. Parah. Siap itu berdampingan dengan Allah berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal sih nggak mau. Kalau nggak siap sedari awal saya nggak mau. Ya Allah, ini aja udah statement. Kalau nggak siap sedari awal saya nggak mau. Berarti sedari awal udah tahu dong lu bakal jadi istri kedua. Lu gimana sih? Berarti lu udah tahu dong ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rob, kok ya iso no koyo ngene lho wong iki lho. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal secara insan punya istri dan saya melanjutkan pernikahannya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, nanti bisa kalian bilang saya ini pelaku. Kan sedari awal saya tidak tahu. Tadi kau bilang kau udah siap dari awal. Sekarang kau bilang lagi sedari awal kau nggak tahu. Mana yang betul? Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong beda. Ngawur banget. Lu gimana sih ngomongnya apa sih nih anak? Kita juga butuh kepastian. Kita menyelesaikan satu-satu dulu masalah yang sebenarnya memiliki karena biar gimana pastikan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia melanjutkan alhamdulillah gitu ya. Enak aja lu masuk rumah orang terus orangnya suruh tinggal bareng sama lu. Ogah ada ceritanya ya, tinggal bareng-bareng di rumah ya. Lu pikir ya rebutan gitu ya. Rebutan makan pisang nih. Mending pisangnya pisang raja ya kan. Pisangnya juga ya Allah, ini pisang ya ampun imut-imut banget, sekali makan habis ya. Enak aja lu ya. Nggak ada. Bukan pisang raja, bukan pisang tanduk, pisangnya loh, pisang. Ya Allah, dikit sama kelingking aku aja pisang. Alah, buah pisang, buah paling endol banget, ya kan? Ya Allah. Pisang Ambon. Bet. Aduh, nggak ada. Masuk rumah memakan pisang sama-sama di meja. Oh enggak. Pisangku, pisangmu. Pisangku bukan pisangmu. Ya bukan. Ingat itu ya. Aku tidak berbagi pisang, tidak juga berbagi sosis. Saya salah.
Mi, mau tanya dong, apa? Mau tanya apa? Gak ada berbagi, gue gak berbagi sama siapapun. Gue gak ada berbagi sama siapapun. Gak ada. Gue gak ada rame-rame, gue eksklusif. Ya, gue eksklusif tipenya, gak suka berbagi. Satu hati gue kasih orang itu hatinya buat gue. Kita udah menjadi suami istri, udah sehidup semati. Gak ada terus ada pemeran pengganti yang lain, pemeran lainnya masuk, peran utama aku, peran utama dia, sudah. Gak ada cerita itu. Ngapain begitu? Gak boleh lah. Tanam pohon pisang sendiri sayang, panen sendiri pohon pisangnya. Buah pisangnya panen. Ngapain kamu masuk kebun orang ambil pisang orang? Emang boleh? Hah? Bikinlah kebun sendiri, tanam pisang sendiri, panen sendiri pisangnya. Ngapain kamu ngambil pisang orang? Kebun orang kau masuki, kau ambil pisangnya. Iya, rambut baru saya. Nih lipstick ya. Budi Randy, thank you udah absen of orange-nya. Mana ada pisang tetangga lebih bagus? Mana ada itu pisang tetangga lebih bagus? Pisang tetangga kelihatan bagus karena kau nggak pernah masuk kebun itu. Padahal kalau kau masuk ke dalam kebun itu, kau tahu asli-aslinya kebun itu pisang juga banyak ulatnya, busuk juga. Semua itu kelihatan bagus karena nggak tahu aslinya, sayang. Semua itu kelihatannya bagus itu karena lihat dari jauh. Coba kau perhatikan kalau udah lihat dari dekat. Perhatikan nih ya kata-kata Mamski ya. Orang yang main belakang, main gila, pasti semuanya merasa nikmat, bahagia, euforia. Karena apa? Karena memang bukan yang ketemu 2 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, 365 kali 24 jam, bertahun-tahun, berulang-ulang, begitu lagi. Tapi ketemu sedikit-sedikit itu bikin adrenalin, juga nggak ketahuan aslinya. Kenapa? Waktu ketemu yang cuma sekian jam itu, pastilah semuanya settingan semua. Sok manis, sok manja, sok bisa ngerayu, dipol-polin permainannya. Ya kalau sudah sama yang resmi, lagi capek ya capek, lagi bad mood ya kelihatan bad mood. Orang tiap hari ketemu, dari pagi ketemu, belum mandi kita lihat, ada iler kita lihat, lagi bete kita lihat. Coba yang orang-orang ketemu cuma berapa jam selingkuh, cuma bisa sebulan 2 kali ketemu. Waktu ketemu persiapannya luar biasa, mandi, minyak wangi, senam dulu, kegel dulu, pakai obat kuat, banyak dibagus-bagusin. Padahal saat sudah ketahuan lipstiknya bagus, iya mau. Saat udah ketahuan terus minta cerai, nggak bakal nikmat lagi perselingkuhan itu, say. Kenapa? Udah nggak ada sensasinya lagi. Terus lu kawinin tuh selingkuhan lu, gue jamin cerai. Kenapa? Udah nggak ada rasa percaya. Kenapa nggak ada rasa percaya? Karena kalian aja, orang itu aja bisa membohongi saat masih menikah kok. Pasti kan ada kecurigaan kau akan melakukan hal itu lagi ke aku. Oh, berarti kau bisa nggak setia, nanti kau juga begitu kalau ada yang baru. Begitu di otak tuh berkecamuk.
Jangan-jangan kau nanti selingkuh juga. Kemarin kan, dulu kan kita kan selingkuh di belakang istrimu, bla 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 bla. Jadi pondasi dari hubungan perselingkuhan yang diresmikan juga itu tidak kokoh gitu, karena mereka berdiri di atas kebohongan. Nih guys, mau? Betul. Betul. Jangan heran kalau akan ada kedua, ketiga, keempat. Karena patternnya sama. Kalau sama yang pertama kan takut banget mau ngelakuinnya kan. Tapi kalau sama kedua, kenapa enggak gue lakukan yang sama? Seperti elu waktu itu sama istri sah gue. Ya gue mau ngelakuin yang sama. Sekarang sama yang ketiga, mau apa lu? Itu akan jadi senjata dia. Mau lu hidup lu dibikin bulan-bulanan seperti itu? Karena apa? Kau pikir ada bisnis? Belum tentu. Tidak akan pernah turun rezeki di dalam orang yang huru hara. Nggak turun rezeki itu. Ini namanya magic lip serum sayang. Yang mau komen mau dulu. Ayo cepat. Gak bakal turun rezeki itu. Percaya sama Mamski. Gak bakalan. Kan mereka udah planning buat sukses. Gak bisa say. Gak bisa. Gak akan bisa sukses. Udah kulihat itu ke depannya. Justru malah bakal kena banyak masalah. Mau ya magic lip serum ya? Oke, aku masukin ya. Oke, aku masukin yang harga bundling sama harga satuannya sayang. Terus deodoran spraynya juga aku masukin lagi ya, biar teman-teman semua bisa check out yang tadi belum sempat check out. Untuk deodoran spray, aku masukin lagi ya Cien. Oke, udah masuk sayangku etalase 1 dan 2, 3 dan 4, 3 dan 4. Oke, etalase 1 itu deodoran spray, etalase 2 itu yang isi 3, dan etalase 3 itu yang isi 1. Kalau mau lebih murah ambil yang isi 3 ya. 2 menit aja. 2 menit aja. Deodoran spray di etalase 1 ya sayang, buat nahan bau ketiak, biar wangi 2x24 jam wangi ketiak kita. Wangi, nggak ada bau-bau, enak sekali ya say. Wanginya beda. Ayo magic lip serumnya udah di etalase nomor 3. Jadi begitu ya orang-orang yang berselingkuh. The nextnya pada saat udah bercerai lalu bersama dengan selingkuhannya itu penuh dengan kecurigaan, baku hantam itu. Aku saksikan sendiri. Kenapa? Mantan aku, dia pun sama cewek ketiganya setelah ketahuan, tadinya kan nggak ngaku. Hampir setahun mereka pacaran diam-diam di belakang aku, baru ketahuan. Ketahuannya karena ceweknya datang ke rumah. Sama juga tuh peristiwa percis seperti mama aku. Didatangi sama selingkuhannya bokap, datang ke rumah ya, minta diresmikan, udah ada ani-aninya, udah punya anak. Itu benar-benar gempar betul itu waktu itu. Jadi aku sama mama aku mengalami hal yang sama, didatangi sama monyet abu-abu. Monyet abu-abu nggak tahu malu, minta datang ke tempat kita, ke istri sah, nangis-nangis. Betul-betul, ini mau aku lanjut cerita ya, 30 detik. Kalau yang sama mama aku, nangis-nangis itu monyet. Bawa-bawa foto kawinannya, kawin sirsak say. Kalau sekarang 2025 itu dilakukan, ku penjarakan orang itu. Betul, ku laporkan. Dia sama papa aku laporkan. Itu karena dulu ya guys, udah lama itu dan udah selesai. Mamaku akhirnya tidak mau dipoligami, minta cerai. Kita semua senang banget karena mama bisa berdiri dengan tidak mau dipoligami. Hebat mamaku. Aku bangga punya mamaku. Ya. Oke guys, habis. Mama rambutnya panjang di K3 salon, Cilandak Dalam, K3 salon. Udah sayang?